Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Kita masuk ke pekan ke-20. Nggak kerasa ya, udah pekan 20 aja nih, alias pekan kedua di putaran pekan kedua, ketiga ya, di putaran kedua. Nah, kali ini Persib Bandung, tim pemuncak klasemen sementara, akan kedatangan tim, ya bisa dibilang derby Persib lah ya, karena yang satunya ini adalah tim asal Maluku, cuman rasanya rasa Persib, makanya bisa dibilang Persib KW1. Nah, kenapa laga ini sangat penting? Karena ya, tim Malut United ini adalah salah satu tim yang berhasil mengalahkan Persib di putaran pertama. 3 kekalahan Persib di putaran pertama, salah satunya diterima dari tim asal Maluku Utara ini, dengan pemain-pemain yang dipenuhi rasa Persib. Nah, makanya kenapa kami pakai jersey ini? Karena sebagian besar pemain Malut yang akan datang ke Bandung di hari Jumat ini, mereka adalah yang mengantarkan Persib back to back dengan menggunakan jersey ini. Nah, ini menarik ya. Apakah akan menjadi tekanan tersendiri bagi Persib melawan ketajaman DDS dan Siro Alves dan kawan-kawan yang seperti kita tahu lah ya, Persib musim ini kalau bisa dibilang soal ketajaman mungkin kalah kali ya dari Malut. Nah, makanya kita akan cari tahu bagaimana nih persiapan Boyan Hodak dalam menghadapi laga yang bisa dibilang nggak boleh kalah sih, karena akan malu kalau kalah dari Malut United. Dan juga bagaimana persiapan dari Henry Susilo sebagai pelatih Malut United, dan ada pemain siapa saja yang akan absen di laga kali ini. Semuanya kita akan kupas tuntas dan coba cari tahu. Dan juga kita akan bagaimana, apakah di laga ini Persib akan mengumumkan pemain baru, dan apakah laga ini disiarin? Nah, itu dia yang jadi pertanyaan. Apakah disiarin secara langsung atau nggak disiarin lagi nih sama Indosiar? Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua kisi-kisinya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja. Bagi yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah kisi-kisi jelang pertandingan pekan ke-20 antara Persib Bandung melawan Persib KW alias Malut United di pekan ke-20. Inilah salah satu laga super big match yang akan tersaji di pekan ke-20. Karena di pekan ke-20 ini ada beberapa laga yang bisa dibilang super big match, seperti Bali United melawan Persebaya, Persija lawan Arema, dan tentu saja yang akan kita bahas adalah pertandingan Persib Bandung yang akan melawan Malut United. Laga ini bisa dijuluki laga derby Persib, meskipun Malut bukanlah tim asal Jawa Barat, apalagi satu PT dengan Persib. Tapi Malut United musim ini disebut Persib KW1 dengan banyaknya pemain-pemain ex-Persib. Sebelum kita bahas persiapan dua tim ini, kita akan bahas sedikit kisi-kisi di dua tim ini. Dua tim ini dari segi ekonomi dan juga bisnis sama-sama tajir. Bos Persib itu adalah bos besar dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar di bidang otomotif, pariwisata, dan industri serta lain-lain. Sementara bos utama Malut United tentu saja bos tambang terbesar di Indonesia Timur ya, yakni Mineral Trobos. Jadi jangan tanya kalau soal kesejahteraan pemain di kedua tim ini. Sudah pasti sejahtera, baik itu pelatih, pemain, dan juga ofisial, tanpa perlu ada yang namanya embel-embel APBD. Cuma bedanya kalau Persib emang dari lahir itu dari Bandung ya, emang di Bandung ya. Tapi kalau Malut United asal usulnya bukan tim asal Maluku, tapi tim asal Jombang, Jawa Timur yang bernama Putra Jombang. Kemudian berganti nama menjadi Putra Delta Sidoarjo dan diakuisisi oleh PT Mineral Trobos dan pindah ke Maluku dengan berganti nama menjadi Malut United di tahun 2023. Jadi Malut United ini baru berusia 2 tahun ya, hampir 3 tahunan lah ya. Tapi lucunya para supporter tim ini ngerasa mereka tim paling tua kali ya. Mentang-mentang klub kaya lupa diri.
klub masih bayi aja udah hore-hore, saywor-saywor, ejek-ejek tim tua, seolah mereka pernah ngerasain aja yang namanya era perserikatan, era Liga Indonesia, atau seolah merasa bikin PSSI kali ya. Apalagi sampai nyenggol-nyenggol atau mungkin sedikit nyinyir-nyinyir soal Persib. Mereka lupa tanpa Persib nggak akan ada tuh yang namanya PSSI, nggak akan ada namanya Liga Indonesia, nggak akan ada namanya Super League. Jadi ya pinter-pinter dan bijak-bijaklah kalau jadi supporter. Oke, kita balik lagi ke pertandingannya. Laga ini pasti akan penuh emosi. Bisa dibilang laga balas dendam juga sih. Ya juga laga buat pembuktian juga sih. Sebab bagi Persib, di putaran pertama itu kan mereka kalah 2-0 dari Malut United dengan alasan katanya kondisi pemain Persib kecapean karena baru bermain di ACL 2. Lalu laga ini pun disebut laga emosional sebab para pemain yang akan main di laga ini, baik itu di Persib maupun di Malut United, akan berjumpa rekan-rekan lamanya khususnya di Malut United nih. Seperti DDS, Ciro, Dimas, ada juga Fred Butuan, Ridwan, Franka, dan Tiron Delpino yang sekarang malah membela Malut United yang musim kemarin bahu-membahu justru membawa Persib back to back. Nah, sebagian dari pemain-pemain ini mungkin jadi pertama kalinya lagi ya menginjakan kaki di Bandung usai mereka ini keluar dari Persib di awal musim ini. Nah, sementara bagi Persib sendiri, laga ini sebenarnya nggak boleh kalah, apalagi main di kandang. Apalagi kalahnya sama tim yang dalam tanda kutip baru lahir. Ya kalau kalah Persib di laga ini pasti akan jadi cibiran. Masa tim yang katanya udah aki-aki kalah sama tim yang masih balita? Apalagi gengsi dong, kalah dari tim yang isinya pemain yang dalam tanda kutip dibuang sama Persib. Rekor pertemuan ya baru 3 kali sih dua tim ini bertemu dengan hasil Persib itu baru 1 kali menang dari Malut. Sementara Malut udah 2 kali menang dari Persib. Lucu ya, meskipun tim baru tapi tim ini tuh selalu sulit dikalahkan sama Persib. Contohnya musim lalu. Musim lalu aja Persib tuh menang 2-0 di kandang Persib. Malah kalah 1-0 di kandang Maluku. Dan musim ini di pertemuan pertama Persib kalah 2-0 di kandang Malut. Apakah di kandang Persib kali ini Persib akan menang 1-0? Kalau itu terjadi berarti ya wimpas lah ya kayak musim kemarin. Tapi memang harus diingat di kandang Malut kemarin Persib kalah itu katanya ada 2 penyebabnya, ada 2 faktor kenapa Persib kalah kemarin di kandang Malut. Yang pertama katanya kecapean, 1 minggu 2 kali main, belum lagi di ACL. Yang kedua, Boyan Hodaknya nggak dampingin Persib di pinggir lapangan, itu secara alasannya. Tapi kan faktanya kalau kami pribadi ngelihat ya secara permainan pun ya beda kelas lah. Di Malut itu full pemain-pemain berpengalaman di Liga Indonesia. Apalagi punya 2 striker yang pernah jadi top scorer, DDS dan Ciro. Jadi ya mungkin kualitasnya di atas Ramon Tanke dan Uliam Baros di Persib sekarang. Di laga terakhir, Persib menang tipis nih 0-1 dari Persis Solo. Sementara Malut justru tewas 1-2 dari Bayangkara FC. Jadi mungkin laga ini bisa dibilang Malut United itu ingin menghempaskan kekecewaannya atas kekalahan dari Bayangkara FC ke Persib Bandung. Apalagi pemain-pemain Malut ex Persib ini tentu sangat ambisius ingin jumpa Persib kali lah. Mungkin akan ada ucapan atau perasaan seperti inilah di pemain-pemain ex Persib di Malut. Lihat nih, kita yang lebih layak di Persib. Nah, apa kita yang dibuang gitu kali ya yang ada di pikiran para pemain Malut ex Persib. Nah lo, ketar-ketir nggak tuh Persib? Apalagi Persib dengan skuad letoy yang sekaya sekarang tuh. Ya maaf, kami bukan ngejelekin Persib, tapi ini memang sebuah fakta. Persib itu musim ini emang letoy, apalagi lini depan Persib itu kalau kami lihat musim ini ya ibarat apa ya? Ibarat mobil, belakangnya mah tank, depannya bemo. Nah, sementara Malut United depan belakang semok semua. Bagaimana dengan persiapan 2 tim ini? Kita mulai dari Persib Bandung. Kalau kata Boyan Hodak sih bilangnya nggak ada tuh istilah balas dendam di laga ini. Santai aja saya mah. Toh kalau kalian mau siapapun, tim manapun yang mau jadi juara ya silahkan saja jadi juara. Kita mah cuma latihan aja di liga, itu kata Hodak.
Ya kami tahu lah maksud Boyan Hodak bilang kayak gitu bukan berarti dia ini minder atau gimana, tapi memang mungkin sadar diri kali ya, dengan skuad Persib yang 80% baru semua, terus ditambah liga yang penuh tipu muslihat dan jadwal yang sangat padat, emang suatu hal yang sangat sulit kalau Persib mau juara. Ya karena kita pun sama-sama tahu dan sebuah fakta lah ya, Boyan Hodak bisa back to back kemarin itu karena memang kan pemain-pemain Persib itu warisan ya dari pelatih sebelumnya. Hodak tuh cuma nambahin beberapa aja. Nah kalau sekarang hampir 80% pilihan dia dan baru semua. Jadi bukan cuma soal taktik apakah Hodak ini emang beneran pelatih hebat atau bukan, tapi ya di sini kita bisa lihat Hodak ini mampu apa enggak nih bawa juara dengan pemain-pemain yang dia pilih dengan situasi, kondisi, dan juga jadwal dan jarak pertandingan dan sarana prasarana di Persib yang seadanya. Makanya sering banget kami bilang kalau Hodak mampu bawa Persib juara musim ini dengan skuad yang seperti ini, kami angkat topi dan tundukkan kepala pada Hodak, dan kami akui Hodak akan jadi pelatih nomor 1 di Indonesia, bahkan mungkin ASEAN. Kenapa demikian? Selain bisa bawa Persib back to back, tapi bisa juga bawa juara Persib dengan pemain-pemain baru. Tapi kalau tidak, ya inilah realita. Jika namanya di sepak bola itu, para pemain baru itu tidak menjamin suatu tim akan jadi juara. Karena para pemain baru itu butuh waktu yang lebih lama untuk mengembangkannya. Oke, lawan Malut United. Ini ya formasi Boyan Hodak saat di Malut kemarin ya, di putaran pertama. Apa yang harus dirombak di sini? Terlepas di Malut kemarin kondisinya kecapean, tapi memang kalau kami pribadi lihat ada beberapa pemain yang harusnya tuh nggak dipasang nih di babak pertama di laga kemarin itu ya. Makanya di pertemuan kedua ini dengan formasi ini nih, kami pikir ada beberapa pemain yang harus digantikan. Yang pertama itu Julio Cesar. Ini harus digantikan nih sama Barba nih. Bukan berarti Julio Cesar jelek loh ya. Tapi ketika kalah di Maluku kemarin, ini posisi Julio Cesar ini yang kewalahan. Kemudian posisi Putros nih di kanan ini kan di Malut dia ditempatkan di bek kanan. Ini dicadangin aja dulu, diganti Kakang aja nggak apa-apa deh. Sementara posisi Eliano di kiri ini diisi Kurzawa aja. Kurzawa saat berita ini kami buat Rabu pagi udah terdaftar ya di PT Liga, cuma Dion Mark yang belum terdaftar. Yang ketiga posisi Maklok nih, yang ini nih, kemungkinan Maklok akan absen ya di laga ini. Ini agak bahaya juga nih, sebab kalau kami berkaca pada saat lawan Solo kemarin di mana menempatkan Putros, Adam Alis dan Tom Haye, ini timpang ya, cuma Tom Haye yang hidup. Mungkin kalau kami pribadi di laga ini bisa menempatkan Eliano, Tom Haye dan Deddy Kusnandar kali. Sementara posisi depan, ini kan Ramon Tanke diragukan lantaran encok katanya ya. Parahnya lagi ya, Andre Jung juga sama nih. Kondisinya baru 75% karena masih ada bengkak di otot pahanya. Sementara tandemnya di sisi kiri dan kanan, oke, ini Sadil Ramdhani diistirahatkan dulu aja deh, dicadangkan dulu, diganti sama Ulian Bars. Kalau Beckham Putra ya biarin aja dah. Itu kalau kami lo ya, kami berkaca pada formasi yang dipakai Hodak saat di Maluku kemarin. Meskipun kalau kami bilang begini, pasti akan ada yang komentar nih. Alah siasa sih makai ngatur-ngatur pelatih Persib lain. Lah kan saya mah cuma ngasih masukan. Ini kan versi saya. Nah pas itu yang nyolot, rek dipakai Sukurti, dipakai oke, silahkan saja. Tapi kami pun tentu ada alasan kenapa memakai formasi seperti itu. Kenapa kami inginkan Kurzawa ini berduet dengan Barba ya di sisi kiri, karena untuk mengantisipasi kecepatan Ciro Alves dan Yakob Sayuri. Ini untuk mengantisipasi Ciro dan Yakob butuh back-back yang berpengalaman. Kurzawa dengan kecepatannya, Barba dengan ketenangannya. Sementara di sisi kanan, Kakang dibantu dengan Ulian Baros, bisa lah ya meredam Taufik Rustam dan juga Yance Sayuri. Itu analisa kami. Selebihnya ya analisa itu bisa dipakai atau enggak sama Hodak, itu kan urusannya Hodak. Sementara di kubu Malut United nggak mau nih yang dialami Persib atau kejadian Persib saat di Malut yang dikecapean akan terjadi pada Malut. Makanya mereka jauh-jauh hari udah datang nih ke Bandung. Selain buat adaptasi juga biar bisa istirahat lebih lama. Tapi menurut mereka juga, menurut para penggawa Malut, Bandung ya emang enak dan nyaman dan cocok buat liburan. Jadi istilahnya istirahatnya dapet, liburannya pun dapet.
Dan mereka mengaku nih aman-aman aja tuh dan enjoy-enjoy aja di Bandung. Meskipun mereka ini mantan pemain Persib, tapi mereka aman-aman aja dari pendukung Persib. Pelatih Henry Susilo sendiri membawa 22 pemain ke Bandung. Artinya 98 skuad utama Malut diboyong semua ke Bandung. Dan menyisakan beberapa pemain muda saja yang nggak dibawa ke Bandung. Malut United sendiri membawa 9 pemain asingnya loh ya. Nilson Junior yang sempat dirumorkan akan ke Persis Solo pun ternyata tetap bertahan di Malut United tuh ya. Ketambahan itu Lucas Cardoso ya. Nah, kekalahan lawan Bayangkara FC di kandang sendiri dijadikan pelajaran oleh Henry Susilo. Katanya sih banyak banget nih game plan atau strategi yang nggak jalan saat lawan Bayangkara FC dan terkesan para pemain Malut ini merendahkan Bayangkara FC dan pikiran atau fokus para pemain Malut waktu lawan Bayangkara itu katanya sih lebih konsentrasi ke lawan Persib di laga selanjutnya. Waduh, kok bisa-bisanya sih lawan Persib kan masih jauh, para pemain Malut malah lebih milih fokus lawan Persib. Ujung-ujungnya keok kan sama Bayangkara FC. Segitu pentingnya emang lawan Persib. Nah, soal pemain yang dilepas, yang kami tahu sih baru-baru ini melepas Rian Ardiansyah nih ke Persebaya. Apakah rumor Ciro Alves akan CLBK ke Persib ini akan jadi kenyataan? Kalau ini kami no comment loh ya, karena ya kami tahu lah kontrak Ciro itu 3 tahun loh di Malut. Masa iya sih Persib pinjem Ciro, sementara Malut sangat butuh Ciro. Jadi memang menarik ya laga ini untuk disaksikan. Supporter tim tuan rumah alias pendukung Persib pasti H2C. Apa tuh H2C? Harap-harap cemas. Harap-harapnya kenapa ya? Berharap apakah akan ada pengumuman pemain baru nih. Dan cemasnya apakah akan letoy lagi nih ngelawan Ciro dan DDS. Jadi kira-kira seperti inilah formasi kedua kesebelasan. Di kubu Persib Bandung, kiper masih Teja Paku Alam. Duet center back kalau kami sih pribadi pengennya Matrikardi dan Barba ya. Back kiri kalau kami pengennya Kurzawa dan back kanan Kakang Rudianto. Lini tengah mungkin bisa diisi oleh Deddy Kusnandar dan Eliano Renders ya. Sisi sayap Beckham Putra dan Uliam Baros. Sementara ujung tombak Andrew Jung yang ditopang sama Tom Haye. Sementara di kubu Malut United, kiper tetap Alan Bernadon. Duet center back Gustavo Franca dan Nilson Junior. Bek kiri Igor Inocencio dan bek kanan Yance Sayuri. Duet jangkar Webemar Angulo dan juga Manahati Lestusen. Sisi sayap Taufik Rustam dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak David Da Silva yang ditopang oleh Tiron Del Pino. By the way, Persib di laga ini kabarnya akan umumkan pemain baru. Salah satunya adalah Sergio Castel. Ini striker asal Spanyol 30 tahun yang musim lalu main di Liga Siprus ya. Tapi nggak tahu nih apakah cuma Castel doang yang diumumkan atau ada yang lain. Laga Persib Bandung lawan Malut United ini kali ini disiarin ya di Indosiar Jumat 6 Februari 2006 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBL. Masa nggak disiarin lagi? Bisa-bisa digeruduk bobotoh tuh Indosiar. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang pertandingan pekan ke-20 antara Persib Bandung melawan Malut United. Nah, bagaimana sih jalannya laga kali ini? Apakah akan terjadi sesuatu hal yang di luar nalar, di luar pikiran kita dan juga atau mungkin sudah diprediksi sama kita? Nanti itu kita akan bahas sama-sama nanti fakta di balik laga usai laga kali ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak ya yang udah menonton dan menyaksikan video ini dan mendukung kami dan memberikan atensi kepada kami dan memberikan kritik dan saran kepada kami yang kami pun nggak bisa sebutkan satu persatu dari mana saja kalian datangnya, entah itu dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Papua, dari Bali, dari Kalimantan, dari Sulawesi, atau dari Pulau Jawa. Pokoknya semuanya aja ya. Terima kasih banyak ya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.